dari monggo sekretaris 2-nya dari BK 6. Nah, kemudian kakak kebetulan untuk tahun ini tahun 2022 saya dipercaya juga sebagai andalan Kuatri cabang. Andalan Kuatri cabang urusan Bina Muda Putra Penggalang. Jadi seluruh kegiatan penggalang di Kuatri cabang dibebankan kepada kami para pengurus. Untuk yang putri dari SMP Dharma Mulia ya, daerah Tugu Pakis. Untuk yang penggalang putranya kebetulan diserahkan kepada saya. Sehingga sedikit banyak program Kuatri cabang yang terkait dengan pembinaan generasi muda, anggota muda itu kita dilibatkan. Makanya kalau sampai tahun ini Semampir tidak aktif, saya yang termasuk ikut kena getahnya. Malu, andalannya dari Semampir. Kalau sampai Semampir tidak aktif, malu kita. Karena itu kakak, saya butuh bantuan jenengan. Dukung kegiatan ranting sebanyak-banyaknya, karena kegiatan Kuatri cabang juga banyak dan kegiatan Kuatri ranting juga banyak. Itu yang pertama. Kebetulan sejak saya sudah diangkat PNS, jadi kakak nggak usah khawatir kalau cari saya langsung ingat nama sekolah. Saya di SDN Ujung 13. Mau konsultasi, mau bertanya, mengurus administrasi, monggo ke SDN Ujung 13. Walaupun kantor kita sebenarnya di sini, di SDN Sidokopo 1, di mana di sini ada gedung PKG. Ini dulu kita awal jabatan dipersilakan untuk mengelola. Tapi karena kesibukan masing-masing, sehingga saya alihkan ke SDN Ujung sehingga lebih mudah kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain. Itu kakak sekalian, untuk acara pertama yaitu tentang registrasi gugus depan Gerakan Pramuka Kota Surabaya. Setelah 2 tahun kita dihantam pandemi, sehingga ruang gerak kita sangat terbatas. Betapa banyak masukan dari teman-teman pembina, kak, latihan di dalam layar laptop atau komputer itu rasanya sangat jauh berbeda kalau kita ketemu langsung dengan peserta itu. Begitu juga dengan adik-adik, ketika masuk ke pengetahuan umum, mereka lebih tergantung bertanya pada Mbak Google, katanya begitu ya. Nah, kondisi inilah yang sebenarnya awalnya kita berusaha semaksimal mungkin, tapi rupa-rupanya di lapangan tidak seperti yang kita harapkan. Ya, ibarat pepatahnya apa itu lagu ya, tandur pari jempul cukule malah suka teki. Jadi nggak maksimal, cukul iya tapi tidak maksimal. Saya sambil duduk kak ya, sudah kenal Kak Halim ya. Ya ini orangnya ya, sudah angkat tangan. Monggo silakan. Baik kakak, kita masuk ke materi pertama. Maaf bukan materi sebenarnya, tapi sebuah penyampaian sebenarnya terkait dengan kegiatan registrasi gugus depan. Yang pertama yaitu tentang registrasi gugus depan. Kelihatan kak ya di belakang ya. Saya kira ini lebih jelas nanti. Nah, ya, namanya registrasi gugus depan. Mengapa harus ada itu? Yang jelas pertama karena pandemi. Ya, yang pertama pandemi. Monggo silakan. Pandemi menerapkan social distancing, vaksin dan lain-lain sehingga ruang gerak kita terbatas. Itu yang pertama. Mengapa terjadi hal ini? Tentu semuanya sudah paham karena sudah lama berlalu. Yang kedua, banyak kegiatan yang tertunda sehingga ngapunten setelah pandemi dianggap mulai menurun, bahkan kota Surabaya sudah level 1 kalau tidak salah, menjelang bebas COVID. Itu ternyata kita di Kuatri cabang dapat surat dari Kuatri nasional mengenai kegiatan Bina Muda untuk Penggalang. Itu kita ada 2 kegiatan besar. Yang pertama yaitu Jambore Nasional yang ke-11. Jambore Nasional ini alhamdulillah Kuatri cabang sudah melaksanakan seleksi peserta.
Mungkin sebagian teman-teman ada yang tidak tahu, tapi yang jelas sudah kita share di grup pembina dan juga di grup andalan Kuartir Ranting. Dan di Kuartir Ranting Semampir mengirimkan 2 putra dan 2 putri. Kemarin dari tahap 1 lolos ke tahap 2, lolos 2, 1 putra 1 putri. Itu. Untuk hasilnya, nah ini sampai sekarang pimpinan belum mau buka kartu. Mudah-mudahan segera kita peroleh hasilnya, dan saya selalu berdoa semoga Semampir ada yang lolos walaupun cuma 1. Mudah-mudahan ada yang lolos. Kebetulan yang mewakili Kuartir Ranting Semampir itu dari SMP 27. Kan ada SMP banyak, ya kebetulan yang mewakili dari SMP 27. Mudah-mudahan ada yang lolos. Kita tunggu hasilnya. Gawe gede yang kedua yaitu lomba tingkat 5 yang nanti diadakan kalau tidak salah bulan Oktober tahun 2022. Di tingkat Kuartir daerah tentu wajib melaksanakan LT 4 yang mana nanti akan dilaksanakan bulan September. Berarti Kuartir cabang wajib melaksanakan LT 3. Dan sudah kita rapatkan kemarin oleh pimpinan disetujui tanggal 2 sampai tanggal 6 Juni. Siapa peserta LT 3? Yaitu regu terbaik, regu pemenang dari LT 2 di Kuartir Ranting. Untuk Kuartir Ranting Semampir nanti akan saya jelaskan setelah registrasi gugus depan. Yang jelas, alhamdulillah kami sudah menyiapkan konsepnya, sudah siapkan jumlahnya, kakak-kakak dari gugus depan di sekolah SMP ataupun SD nanti boleh menyimak, boleh mengikuti. Siapa peserta LT 2? Yaitu pemenang LT 1 yang menyelenggarakan adalah gugus depan. Berarti yang berangkat menjadi peserta LT 2 adalah regu terbaik dari masing-masing sekolah. Itu nggih kan nggih? Dari 2 itu ditambah dengan program intern Kuartir cabang, maka sangat banyak sekali kegiatan kita. 1 bulan bisa 3 atau 4 kegiatan. Untuk yang dewasa, bagi kakak-kakak yang belum pernah ikut KMD, Kuartir cabang mengadakan KMD gratis. Kuartir cabang akan mengadakan KMD gratis setelah hari raya. Kita tunggu surat resminya. Nanti akan kita tunjuk pembina dari Kuartir Ranting Semampir. Mudah-mudahan salah satu dari jenengan. Mudah-mudahan. Kegiatan lainnya ada kegiatan siaga dan seterusnya. Itulah kegiatan samping yang saya rekap itu ada 5. Untuk bulan sampai bulan Juni sampai Agustus ada 5 kegiatan. Artinya Kuartir Ranting Semampir harus bersiap-siap menggerakkan seluruh anggotanya berpartisipasi mengikuti kegiatan yang lebih tinggi. Yang ketiga kakak, agar lebih efektif kegiatan program kerja, maka perlu adanya penataan organisasi dari tingkat nasional sampai tingkat gugus depan. Di tingkat Kuartir Ranting kita disuguhi yang namanya registrasi gugus depan. Tentu kita bergerak secara berkesinambungan, secara selaras, saling mendukung. Supaya kita nanti bisa terregistrasi, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengenal syarat registrasi gugus depan. Ada 10 item. Nanti akan saya tunjukkan 10 item tersebut. Kemudian yang kedua, mengisi 10 syarat registrasi. Mulai dari berita acara sampai jumlah anggota di gugus depan. Ya, makanya TU sangat berperan dalam mendukung registrasi gugus depan. Setelah terisi, kemudian 10 syarat tersebut diubah dalam form PDF, lalu dikirim ke link bit.ly regis Gudeg Korwil 1. Korwil 1 berisi 5 wilayah: Semampir, Bulak, Kenjeran,
satunya lupa saya. Jadi wilayah satu ini ada 5 kuartir ranting. Tangga, betul. Jadi ada 5. Ini nanti satu link dengan kita. Gitu nggih. Setelah ngirim melalui link juga mengirim melalui WA ke saya. Untuk apa? Untuk saya masukkan dalam template, nanti saya laporkan ke kuartir cabang. Yang kedua juga berfungsi untuk seandainya nanti kita ada kegiatan, maka surat kita tidak kesasar. Jadi nanti saya kirim bisa melalui by WA atau saya kirim melalui grup kepala sekolah. Jadi bisa saya japri atau saya berikan melalui grup kepala sekolah, baik itu kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP ataupun SMA. Sehingga nanti tidak salah sasaran seperti selama ini yang kami lakukan, banyak kekeliruan, yaitu kurangnya koneksivitas. Dan yang terakhir, pengiriman 10 syarat registrasi dibatasi sampai hari Minggu pukul 21. Untuk yang poin 4 ya. Jadi pulang dari sini diisi, setelah diisi dikirim melalui link yang ada di sini. Nanti linknya akan saya kirim melalui WA. Jadi setelah ini kakak-kakak, nomor yang sudah ditulis di absen itu nanti akan kita masukkan grup. Ya, walaupun TU tetap saya masukkan grup, yaitu dalam grup pembina Kuartir Ranting Semampir. Kita sudah punya grup pembina, cuma TU belum masuk. Betul ya? TU belum masuk. Ya, nanti akan kita proses. Hari ini setelah rapat nanti kita proses seluruhnya, kita masukkan. Bagi yang sudah masuk, ya tinggal nunggu informasinya. Setelah itu nanti akan saya bagi linknya. Jadi dengan kerjakan saya masukkan WA ke grup, nomor WA jenengan ke grup, jenengan selesai kerjakan, linknya sudah selesai. Jadi kira-kira seperti itu mekanismenya. Tentunya ada gugus depan yang ikut hadir hari ini, dan ada juga gugus depan yang tidak hadir hari ini. Dan juga ada gugus depan itu 2 macam. Yang pertama gugus depan yang punya nomor gugus depan, dan ada juga yang sekolah yang belum punya nomor gugus depan. Yang sudah punya nomor gugus depan, mereka punya 5 angka kode gugus depan. Diawali dengan angka 2 kode dari kuartir ranting, yaitu 18, ditambah dengan 3 kode urut dari kuartir ranting. Itu yang mana yang sudah punya sudah bisa langsung mengakses. Yang belum, maka judul gugus depannya adalah gugus depan persiapan. Ya, mungkin tata sekolah yang belum punya gugus depan, maka dengan nanti kopnya adalah gugus depan persiapan. Gugus depan yang hari ini datang, alhamdulillah bisa tahu 10 item syarat itu. Walaupun ada juga yang tahu dari temannya di sebelah. Aku sudah tahu kak, bagus, tinggal mengisi. Yang belum, ya ini yang repot. Maka dia akan memiliki dampak, dia akan terdampak dari tidak ikutnya registrasi gugus depan. Yang pertama, dia tidak terdaftar dalam arsip kuartir ranting. Jadi nomor 4 poin penyerahan tadi itu harus juga terlaksana. Kalau tidak terlaksana, maka sekolah jenengan gugus depan jenengan tidak terdaftar di arsip kita. Bahaya? Enggak juga. Tidak berbahaya? Enggak juga. Yang jelas rugi. Ada pramuka, tapi bagai katak dalam tempurung, tidak bisa kemana-mana. Kalau orang bilang untuk orang Jawa menang kandang saja, ya jagoan kandang. Jangan sampai itu terjadi. Yang kedua, dampaknya adalah tidak memiliki akses mengikuti kegiatan kepramukaan di wilayah Kuartir Ranting Semampir atau kuartir cabang, lebih-lebih kuartir daerah, apalagi nasional. Karena nanti kakak-kakak kalau sudah terregistrasi, maka nanti kakak-kakak akan saya arahkan masuk ke dalam sistem administrasi kuartir daerah Jawa Timur. Sehingga kakak-kakak nanti selain terdaftar di kuartir daerah Jawa Timur, kakak juga dapat menerbitkan KTA, baik untuk peserta didik maupun untuk para guru dan pembina.
KTA ini mempunyai peran penting ketika orang tersebut sudah PNS ataupun bekerja di instansi Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Karena dalam si Agus ketika mengerjakan berkas-berkas kepegawaian, maka salah satu syaratnya dia harus punya KTA, mengikuti organisasi kepemudaan. Yang ketiga, jika tidak terdaftar di Waris Semapir, maka jika ada surat, maka gugus depan kakak tidak saya cantumkan. Artinya tidak memperoleh surat edaran. Ini teknis saja. Dan yang terakhir, tentunya ini yang ditunggu-tunggu bagi para guru, yaitu dapat mencetak KTA, kartu tanda anggota pramuka. Di mana KTA ini memegang peranan penting jika nanti kegiatan itu atau adik-adik kakak benar-benar anak-anak yang spesial yang mampu menembus tingkat daerah atau bahkan menembus tingkat kuartir nasional. Kalau nggak punya KTA, aduh, luar biasa kita. Betapa malunya kita. Jangan sampai itu terjadi. Ya, apalagi kalau nanti kakak sendiri yang bisa mengikuti tingkat nasional. Loh, bisa kita para pembina TU bisa. Apa itu? KMD tingkat nasional, KML tingkat nasional. Bahkan salah satu pengurus kita, Kak Rizal, itu ikut pelatih tingkat dasar nasional. Oh, bayangkan, materinya langsung dari kuartir nasional, dibimbing oleh pelatih-pelatih pembina pramuka dari kuartir nasional. Ini suatu anugerah kalau saya. Bagi orang yang gila ilmu, bagi orang yang menyadari pentingnya ilmu, itu sangat luar biasa. Maka manfaatkan KTA sebaik-baik. Itu KG. Dan lain-lain itu hal-hal yang mungkin tidak saya sebutkan. Ya, itu. Terima kasih. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bentuk 10 syarat tersebut? Ini langsung satu-satu, mohon maaf. Nah, ini Kak ya. Apakah nanti ditulis? Monggo ditulis. Jika kakak sudah masuk di grup, nah ini Kak ya. Nampakkah? Terlihatkah? Terlihat? Wih, besarnya. Sebentar. Yang pertama, syaratnya harus setiap gugus depan harus punya berita acara musyawarah gugus depan. Alhamdulillah kemarin di WK 5 sudah melaksanakan musyawarah gugus depan. Tinggal menunggu berita acaranya. Boleh difoto. Yang kedua, susunan majelis pembimbing gugus depan. Tentu saja susunan majelis pembimbing ini diketuai secara ex officio oleh kepala sekolah. Itu nggih. Yang ketiga, susunan pengurus gugus depan putra. Ini khusus untuk pembina putra dan guru putra. Masukkan dalam kepengurusan gugus depan putra. Diketuai oleh ketua gugus depan. Nanti contohnya ada kita share. Yang ketiga, yang keempat, susunan pengurus gugus depan putri. Yang kelima, susunan dewan kehormatan diketuai oleh salah satu guru. Kalau kemarin saya sarankan salah satu koordinator bidang. Kalau di SMP Waka, bisa kesiswaan, bisa sarkas, bisa kurikulum, monggo saya serahkan ke gugus depan masing-masing, saya serahkan ke sekolah masing-masing. Yang keenam, susunan badan pemeriksa keuangan. Ini saya yakin Pak Wakil Keuangan atau bendahara sekolah bisa menempati posisi ini, ditambah dengan anggota dari guru-guru yang lain. Pesan saya, seluruh guru usahakan masuk dalam kepengurusan poin 2 sampai poin 6. Oke, poin 2 sampai poin 6. Masukkan seluruh guru, TU, penjaga,
kebersihan semuanya masuk. Kenapa? Karena kita tentunya ada beberapa sekolah yang mungkin penjaga kebersihannya pegawai negeri, itu butuh untuk mencetak KTA. Ada juga dari kebersihannya mungkin ada yang outsourcing, ya kan? Itu tolong dimasukkan semuanya. Jadi jangan sampai double, sehingga nanti bagian-bagian dari susunan itu dapat ditempati oleh seluruh guru, tenaga kebersihan, kemudian DU, security, semuanya masuk. Itu ya. Yang ketujuh, data pembina putra dan data pembina putri. Pembina ini di sini yang dimaksud adalah pembina satuan dan pembina buku. Kalau di siaga susunannya itu ada yang putra ini dia Yanda, ya. Kemudian ada Pakci, kemudian ada Pakcinya satu, kemudian ada pembantu pembina dua. Itu Yanda itu ada ketua satu, ketua budem itu juga dipanggil Yanda di tingkat siaga. Di tingkat penggalang SD dan SMP itu ada pembina satuan dan ada pembina satu. Itu ya. Jadi tolong itu nanti dimasukkan datanya, minta datanya, biodata maksudnya ini. Oke. Kemudian yang ke-10, surat pengantar, nomor 9. Kalau 78 putra dan putri, nomor 9 data peserta didik. Berarti seluruh siswa yang ada di sekolah kakak bisa dimasukkan dalam pelaporan ini. Apa tujuannya? Nanti setelah registrasi selesai, kita masuk ke SIPA. Ketika masuk ke SIPA, maka adik-adik berhak mendapatkan KTA. Pengurusan KTA sekarang biayanya lebih murah. Betul gitu ya? Lebih murah gitu kemarin. Untuk peserta didik kemarin 8.000. Untuk gurunya 10.000. Untuk pembina 20.000. Loh kok mahal? Untuk yang 20.000 selain KTA akan diberi SHB, surat hak bina. Kalau yang kakak katakan nanti ternyata seorang pelatih pembina pramuka, dia berhak mendapatkan SHL, surat hak latih. Yang mana nanti itu berlaku untuk kuartir ranting. Ketika kuartir ranting mengadakan direvisi guru 20.000. Jadi adik-adik 8.000, untuk guru 20.000. Karena mengurus KTA nanti juga akan mendapatkan SHB. Mungkin kalau nggak pakai SHB 10 mungkin. Tapi kalau saya, level saya, ya KTA-nya tetap 20.000. Karena saya kalau dimasukkan ke peserta didik ya Pak mungkin, dimasukkan ke pembina, tapi saya punya ijazah yang lain. Itu kan ya. Dari data peserta didik kita ke nomor 10, yaitu surat pengantar sekolah. Bagaimana bentuknya? Tunjukkan dulu. Mohon bersabar. Ini bukan ujian. Ini saya buka dulu contoh-contohnya. Ini nanti akan saya share melalui grup. Ini yang pertama yaitu surat permohonan yang berisi, kelihatan Kak? Saya coba besarkan ya. Iya nggak kelihatan ya, karena ini formatnya pakai Arial kayaknya. Nah, surat permohonan kepada kuartir ranting Semambir tentunya. Sehubungan dengan tujuan persiapan atau masa berakhir pengurusan gugus depan sekian. Kalau yang belum punya gugus depan nanti ditulis gugus depan persiapan. Dan hasil persiapan gugus depan persiapan bagi yang belum punya gugus depan, pangkalan SDN ... atau SMP ...
Kami selaku Mabikus mengajukan permohonan itu disebutkan SK gugus depan. Jadi yang membuat SK gugus depan adalah kuartir ranting. Itu ya. SK inilah yang nanti juga akan kita masukkan dalam SIPA Warga Jatim. Setelah saya terima ini, maka nanti sekretaris 1 dan sekretaris 2 akan menerbitkan SK gugus depan yang nanti akan ditandatangani langsung oleh Kakwaran Semampir. Yang kedua, susunan Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Untuk jumlah anggota boleh diisi lebih dari 5 sesuai kapasitas di gugus depan kakak. Seperti contoh di SDN Ujung 13 itu gurunya itu ada 28. Ya, ada 28. Belum guru bidang studi belum. Itu masih rombel untuk guru kelas. Jadi banyak sekali. Maka boleh dimasukkan dalam susunan Mabigus. Ketua jelas yaitu kepala sekolah. Untuk wakil boleh dari waka kesiswaan atau waka kurikulum. Sekretaris boleh dipilih sendiri oleh gugus depan tersebut. Susunannya jelas ya. Oke. Susunan selanjutnya yaitu pembina satuan gugus depan. Untuk putra, ini susunan pengurus budep. Ketua budep, pembina satuannya 1 orang, pembina bantu itu ada boleh 2, boleh 3. Saya sarankan tolong salah satu guru masukkan supaya nanti di susunan Mabikus tidak terlalu banyak. Di tempat saya 28, kalau itu dimasukkan Mabikus semuanya, kasihan yang ngetik juga kasihan kertasnya. Tidak cukup. Itu kan ya? Untuk putra ambil 5 atau 6 boleh. Kemudian yang ini putri sama susunannya. Ini yang bisa share mohon diisi di pangkalan masing-masing. Kemudian susunan pembina, ini tadi sudah ya. Pembina putra putri. Badan pemeriksa keuangan. Saya sarankan ketuanya dari wakil keuangan atau bendahara. Ya, saya saran itu aja supaya apa? Enak. Bu mau beli tenda enak gitu. Padahal semestinya tidak seperti itu, tapi supaya ngerti keuangan. Karena kalau pembina yang dimasukkan ke sini, ngawasinya bagaimana? Atau salah satu guru boleh. Tidak harus bendahara, tidak harus bidang keuangan. Monggo dipilih rembuk dengan kepala sekolahnya. Saya tahu tiap sekolah punya anggaran masing-masing. Wah, cocok ini bagian ini saya ini punya. Susunan Dewan Kehormatan. Salah satu waka boleh masuk sebagai ketua, dilanjutkan dengan yang lainnya. Yang jelas tolong pembina masukkan dalam susunan Dewan Kehormatan. Kenapa? Karena Dewan Kehormatan inilah yang nanti akan menentukan seseorang anggota siaga atau galak yang berhak syarat kecakapan umumnya ataupun syarat kecakapan khusus, lulus atau tidak. Perannya ada di Dewan Kehormatan, memantau secara langsung ketika adik-adik kenaikan tingkat ataupun mencapai syarat-syarat kecakapan tertentu. Ya. Saran saya perbanyak pembina satuan sama pembina gugus depan dalam susunan Dewan Kehormatan. Karena kakak-kakak pembina lah yang tahu kondisi adik-adik ketika di lapangan. Loh kok gitu? Iya. Jujur aja, kalau waktunya pramuka aku di kelas. Kalau kakak-kakak gimana? Karate itu bagaimana? Betul apa betul? Pasti di ruang PU ya dong. Ada nih latihan di lapangan, guru nunggu di kelas. Kan begitu kondisi real kita. Nah, jadi yang tahu betul anak-anak itu seneng mancing, seneng nata meja, seneng sholat, seneng nyiram bunga, rawat kembang, itu yang tahu pembina melalui kegiatan-kegiatan yang didesain oleh pembina. Kira-kira seperti itu. Berita acara yang tanya mungkin ini ada susunannya. Nah, ini
berita acara, yang nanti berita acara ini merupakan syarat nomor 1 pada registrasi gugus depan. Susunannya majelis pembimbing ternyata disertakan dimasukkan dalam berita acara, dan seterusnya nanti mohon diisi sendiri. Dari susunan semuanya masuk ke dalam berita acara. Habis kayak ini nanti akan saya share dulu. Mohon nanti yang belum nulis nomor WA, mohon segera nanti setelah acara selesai dilengkapi. Ya, nanti kita masukkan satu-satu dari ini juga, supaya nanti kita koordinasinya enak. Oh iya betul, kakak. Setiap suatu ranting telah dipilih untuk melaksanakan monef ke gugus depan yang melaksanakan registrasi gugus depan. Sesuai arahan dari Kote Cabang kemarin pukul 3 kita berkumpul di Kote Cabang. Untuk ranting semampir diperbolehkan memilih 3 gugus depan saja yang didatangi. Kemarin sudah kita pilih. Gugus depan itu nanti yang didatangi adalah gugus depan dari SDN Ujung 13. Kemudian yang kedua nanti dari SDN Wonokusumo 6. 3. Yang ketiga nanti dari SD Ujung 5. Ya betul. Kebetulan kemarin yang berangkat ada ini, yang berangkat ke Pati Cabang itu ada Kak Amina. Satunya lagi ada Kak Laila, sedang bergerak sekarang gugus depan. Gitu. Ya. Untuk yang lain yang tetap jalan, saya tunggu. Ini demi masa depan adik-adik yang senang pramuka, mohon difasilitasi 10 syarat itu diisi, kemudian dikirim melalui link 1 yang tadi saya tampilkan, juga kirim ke WA saya. Nanti akan saya data semuanya. Itu ya. Setelah itu nanti kakak-kakak untuk menambah wawasan tentang kepramukaan, insya Allah kita juga nanti ada mengadakan karang kamikran. Kita kumpul, kita sharing-sharing terkait dengan administrasi gugus depan, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi kendala, kita buka forum bersama-sama melalui kegiatan karang kamikran. Itu kakak sekalian dari saya terkait dengan registrasi gugus depan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin yang alur ya Kak. Alurnya jelas Kak ya? Alurnya adalah kakak download atau kakak ngisi ketikanya itu diisi, kemudian kakak kirim melalui PDF ke link yang sudah disediakan. Nah ini Kak. Nah, ini yang penting. Dari 10 syarat tadi diambil, diisi sesuai dengan kondisi gugus depannya, kemudian dikirim ke link bit.ly regis gudep korwil 1. Kita masuk di korwil 1. Itu oke. Itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan Kak? Kalau nggak ada, oke, monggo silakan. Kalau seumpama dalam satu sekolah itu terdiri dari SD, SMP, SMA, itu gugus depannya di mana? Untuk nomor gudepnya satu atau beda? Kalau selama ini satu jadi satu. Betul, hanya satu saja. Hanya satu saja. Itu ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau ada pembina gudep itu ada sesuai Pak, sesuai apa? Dengan isi nanti sesuai jenis kelaminnya, putra sama putri. Itu ya. Yang apa? Yang di SD itu ada siaga sendiri, ada penggalang. Itu ya. Jadi satu aja, jangan bikin banyak-banyak. Bikin satu aja. Itu. Kemudian nanti akan saya kirim template. Nah, template itu nanti berisi penggolongan. Ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pameka. Yang jelas nanti ibaratnya apa ya bahasanya? Saya berujung semuanya ke grup. Makanya hari ini sebenarnya saya minta nomor WA harus
bisa dihubungi, bisa masuk grup, sehingga nanti tidak ada informasi yang tercecer. Itu harapan saya seperti itu. Gitu. Monggo yang lain? Nggak ada? Apakah? Oh. Nggak ada. Ini kan masih kerja ya? Iya, udah libur sekarang ini. Oh gitu. Yaudah gini aja. Nanti tak minta ke wakil cabang. Iya, bagaimanapun juga Sabtu itu SMP belajar di rumah. Gitu gitu. Untuk yang SMP belajar di rumah. Yang SD kepala sekolahnya sibuk. Jadinya rembukannya harus setelah itu. Oke. Nanti saya minta paling lambat jenengan minta hari apa? Kemis. Ojo kesuwen kan. Aku kok sing dioyak-oyak. Hari masih. Ini aja wis. Paling lama hari Senin. Nah, ya, itu Senin ketemu langsung. Rabu itu tidak. Selasa ya. Rabu. Suwe-suwe kula lapor saja. Ya wong hari ngisi ya lho. Kalau dari WhatsApp deadline-nya tanggal 24. Nanti pulang dari sini saya tak mampir ke WhatsApp. Menemui Kak Sugeng selaku penanggung jawab registrasi. Saya minta kompensasi sampai Selasa.